Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya, Dina Fadilah. You can call me Dina. I'm majoring chemistry in Faculty Science and Technology in Islamic University State Syarif Hidayatullah, Jakarta. I'm as the young member of UKM Bahasa Flat of UIN Jakarta. Hari ini saya akan membahas tentang cara cepat menghafal 16 tenses. Yang pertama, kita akan hafal terlebih dahulu nama-nama tenses dengan menggunakan jari-jari kita. Yang pertama, kita akan belajar tenses berdasarkan bentuk waktu. Yang pertama yaitu jari telunjuk. Dalam jari telunjuk ini, kita akan berbicara tentang present tense. Jadi, jari telunjuk ini yaitu jari present. Present adalah tenses yang terjadi sekarang. Selanjutnya yaitu jari tengah. Di jari tengah ini, kita akan berbicara mengenai past tense. Jadi, jari tengah ini yaitu jari past atau jari masa lalu. Selanjutnya, kita berbicara tentang future di jari manis. Jadi, di jari manis ini kita akan membicarakan tentang future atau masa depan. Yang selanjutnya yaitu jari kelingking. Di jari kelingking ini yaitu jari persahabatan, jadi antara past dengan future mereka bersahabat. Jadi kita bisa menyebut jari kelingking ini dengan jari past future. Nah, jadi kita sekarang sudah tahu kan bagaimana cara membedakan bentuk waktunya menggunakan jari. Sekarang kita akan menggunakan ruas jari untuk membedakan bentuk waktu berdasarkan sifat kejadiannya. Untuk ruas jari yang pertama ini adalah semua bentuk simpel. Nah, yang pertama, ketika saya menunjukkan ini adalah jari present. Ketika jari saya menunjukkan seperti ini, berarti ini adalah simple present. Selanjutnya yaitu ketika saya menunjukkan ini adalah jari past. Ketika tangan saya menunjukkan seperti ini, berarti ini simple past. Kemudian ini adalah jari future. Ketika tangan saya menunjukkan seperti ini, berarti ini adalah simple future. Kemudian ini adalah jari persahabatan, yaitu past future. Ketika tangan saya menunjukkan seperti ini, berarti ini adalah simple past future. Lanjut, kita akan melihat di ruas jari yang kedua. Yang ini, maka itu adalah bentuk continuous atau sifat yang sedang berlangsung. Ketika tangan saya menunjukkan seperti ini, berarti ini adalah jari present, kemudian ruas jarinya adalah continuous, jadi ini adalah present continuous. Kemudian ini adalah jari past. Kemudian ketika tangan saya menunjukkan seperti ini, berarti ini adalah past continuous. Kemudian yang ini adalah jari future. Ketika tangan saya menunjukkan seperti ini, berarti ini adalah future continuous. Kemudian untuk jari kelingking, ini adalah jari persahabatan, yaitu past future. Ketika tangan saya menunjukkan seperti ini, berarti ini adalah past future continuous. Lanjut ke ruas jari yang ketiga, yang ini. Ketika saya menunjukkan ruas jari yang ketiga, maka kita akan belajar tentang perfect. Jadi ketika tangan saya menunjukkan seperti ini adalah jari present. Kemudian ini adalah ruas jari perfect. Jadinya present perfect. Ini adalah jari past. Ketika tangan saya menunjukkan seperti ini, dan ini adalah ruas jari perfect, jadi ini adalah past perfect. Kemudian ketika saya menunjukkan seperti ini adalah jari future, dan ini adalah ruas jari perfect. Jadi kita bisa menyebutkannya dengan future perfect. Kemudian yang jari kelingking adalah jari persahabatan. Ketika tangan saya menunjukkan seperti ini, berarti ini adalah past future perfect. Nah, yang terakhir yaitu di telapak tangan kita, itu namanya adalah perfect continuous. Jadi ketika tangan saya menunjukkan seperti ini adalah jari present, dan ini adalah ruas jari perfect continuous. Jadi kita bisa menyebutkannya dengan present perfect continuous. Oke. Selanjutnya yaitu adalah jari past. Ketika tangan saya menunjukkan seperti ini, berarti ini adalah past perfect continuous. Nah, terus selanjutnya yaitu jari future. Ketika tangan saya menunjukkan seperti ini, berarti ini adalah future perfect continuous. Ketika tangan saya menunjukkan seperti ini adalah jari persahabatan, yaitu
past, future. Dan ruas jarinya adalah perfect continuous. Jadi kita bisa menyebutkannya dengan past, future, perfect continuous. Nah, tadi kan kita sudah belajar menghafal nama-nama tenses menggunakan jari nih. Nah, selanjutnya kita akan menghafalkan rumus menggunakan perjodohan tenses. Hal pertama yang perlu kita perhatikan ketika kita ingin menghafalkan rumus dasar, yaitu kita perlu menghafalkan time dan event. Untuk time, sama halnya ketika kita menghafalkan dengan jari sebelumnya. Time itu adalah berdasarkan waktu kejadian. Seperti halnya, yang ini adalah jari present. Maka semua rumus yang kita gunakan ketika kita menggunakan jari telunjuk kita, maka itu adalah rumusnya menggunakan verb 1, S, atau IS. Selanjutnya yaitu jari tengah, jari masa lalu. Maka kita menggunakan rumus verb 2. Selanjutnya yaitu jari future. Ketika kita menggunakan jari future, maka rumusnya adalah will plus verb 1. Yang terakhir yaitu jari persahabatan. Ketika kita menggunakan jari kelingking, maka kita akan mengkombinasikan rumus antara past dengan future. Selanjutnya, yang perlu kita perhatikan adalah menghafalkan berdasarkan event. Yang pertama adalah simple. Kita bisa lihat di ruas jari pertama, maka ketika kita ketemu rumus simple, maka itu adalah kosong. Kita tidak perlu menambahkan apa-apa lagi ketika kita ketemu dengan simple. Kemudian, di ruas jari yang kedua, itu adalah continuous. Kita bisa menggunakan rumus be plus verb ing. Kemudian, di ruas jari yang ketiga, yaitu perfect. Kita menggunakan rumus have plus verb 3. Nah, yang terakhir yaitu di ruas jari yang ini, kan perfect continuous. Kita bisa menjodohkan rumus perfect dengan rumus continuous, yaitu have plus verb 3 dengan be plus verb ing. Selanjutnya, kita akan lanjut ke cara menjodohkan nama-nama tenses dengan rumus-rumus tenses yang sudah kita pelajari. Rumus tenses yang pertama itu adalah simple present. Berasal dari ruas pertama, simple dengan jari telunjuk, simple present. Jadi, rumus simple present, karena simple itu kosong dan present itu menggunakan verb 1, S atau IS, maka rumus simple present itu hanya verb 1, S atau IS. Nah, yang kedua yaitu ada present continuous. Rumus dari present yaitu verb 1, rumus dari continuous yaitu to be plus verb ing. Nah, ketika verb 1 bertemu dengan to be, bentuk pertamanya dari to be yaitu is, am, atau are. Nah, di situ verb ing-nya sendiri, maka turun. Jadi, rumus dari present continuous yaitu is, am, are, plus verb ing. Yang ketiga ada present perfect. Rumus dari present yaitu verb 1, rumus dari perfect yaitu have plus verb 3. Nah, ketika have bertemu dengan verb 1 menjadi have. Di situ verb 3-nya sendiri, maka turun. Jadi, rumus dari present perfect yaitu have plus verb 3. Yang keempat yaitu ada present perfect continuous. Rumus dari present yaitu verb 1, rumus dari perfect yaitu have plus verb 3, rumus dari continuous yaitu to be plus verb ing. Nah, kemudian kita jodohkan verb 1 ketemu dengan have menjadi have, verb 3 bertemu dengan to be, bentuk ketiga dari to be yaitu been, kemudian verb ing-nya turun. Jadi, rumus dari present perfect continuous yaitu have plus been plus verb ing. Kemudian, yang kelima ada simple past. Rumus dari simple itu kan kosong. Rumus dari past yaitu verb 2. Jadi, rumus dari simple past yaitu hanya verb 2. Yang keenam yaitu past continuous. Rumus dari past yaitu verb 2, rumus dari continuous yaitu be plus verb ing. Nah, ketika to be ketemu dengan verb 2, bentuk kedua dari to be yaitu was atau were, ditambah verb ing. Kemudian yang ketujuh yaitu past perfect. Rumus dari past yaitu verb 2, rumus dari perfect yaitu have plus verb 3.
ketika have bertemu dengan verb 2 menjadi had, kemudian verb 3-nya turun, jadi rumus dari past perfect yaitu had plus verb 3. Yang ke-8 yaitu ada past perfect continuous. Rumus dari past yaitu verb 2, rumus dari perfect yaitu have plus verb 3, dan rumus dari continuous yaitu to be plus verb ing. Kemudian kita jodohkan, verb 2 bertemu dengan have yaitu had, kemudian bentuk ketiga dari be yaitu been, dan verb ing. Jadi rumus dari past perfect continuous yaitu had plus been plus verb ing. Nah, selanjutnya yaitu simple future. Rumus dari simple kan kosong. Rumus dari future, will plus verb 1. Jadi rumus dari simple future hanya will plus verb 1. Kemudian yang ke-10, future continuous. Rumus dari future yaitu will plus verb 1. Rumus dari continuous yaitu be plus verb ing. Kemudian kita jodohkan ketika verb 1 bertemu dengan be, kemudian verb ing-nya turun. Jadi rumus dari future continuous yaitu will plus be plus verb ing. Kemudian yang ke-11 yaitu future perfect. Rumus dari future will plus verb 1. Kemudian rumus dari perfect yaitu have plus verb 3. Nah, ketika have bertemu dengan verb 1 tetap menjadi have. Jadi rumus dari future perfect yaitu will plus have plus verb 3. Yang ke-12 yaitu future perfect continuous. Rumus dari future yaitu will plus verb 1. Kemudian rumus dari perfect itu have plus verb 3. Rumus dari continuous be plus verb ing. Kemudian kita jodohkan, will-nya turun, kemudian verb 1 bertemu dengan have menjadi have, kemudian verb 3 bertemu dengan be menjadi been, verb ing-nya turun. Jadi rumus dari future perfect continuous yaitu will plus have plus been plus verb ing. Kemudian selanjutnya yaitu simple past future. Rumus dari simple kosong. Rumus dari past verb 2. Rumus dari future will plus verb 1. Kemudian kita jodohkan ketika verb 2 bertemu dengan will menjadi would, kemudian verb satunya turun. Jadi rumus simple past future yaitu would plus verb 1. Kemudian selanjutnya yaitu past future continuous. Rumus past verb 2, rumus future will plus verb 1, kemudian rumus continuous be plus verb ing. Kemudian kita jodohkan ketika will bertemu dengan verb 2 menjadi would, kemudian ketika verb 1 bertemu dengan be yaitu be, verb ing-nya turun. Jadi rumus dari past future continuous yaitu would plus be plus verb ing. Kemudian selanjutnya past future perfect. Rumus dari past yaitu verb 2, kemudian rumus dari future will plus verb 1, kemudian rumus dari perfect yaitu have plus verb 3. Kemudian kita jodohkan ketika will bertemu dengan verb 2 menjadi would, kemudian ketika verb 1 bertemu dengan have menjadi have, verb 3-nya turun. Jadi rumus dari past future perfect yaitu would plus have plus verb 3. Kemudian yang terakhir yaitu past future perfect continuous. Rumus dari past yaitu verb 2, kemudian rumus dari future yaitu will plus verb 1, kemudian rumus dari perfect have plus verb 3, dan rumus dari continuous yaitu be plus verb ing. Kemudian kita jodohkan ketika will bertemu dengan verb 2 menjadi would, kemudian have bertemu dengan verb 1 menjadi have tetap, kemudian be bentuk ketiga dari be yaitu been, kemudian verb ing-nya turun. Jadi rumus dari past future perfect continuous yaitu would plus have plus been plus verb ing. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai simple present. Kenapa sih kita harus menguasai simple present? Karena simple present adalah tenses dasar yang wajib kita kuasai jika kita ingin mahir dalam bahasa Inggris. Oke, langsung saja kita lihat contoh kalimatnya. I buy a pen. He buys a pen. Dari dua kalimat ini, perhatikan
Adakah yang berbeda? Ya, ada. Ada huruf S setelah kata buy di kalimat he buys a pen. Kenapa demikian? Karena subjek dari kalimat itu adalah he. Jadi, kita memberikan penambahan S setelah kata kerja. Jika subjeknya adalah he, she, dan juga it. Dan jangan lupa kita memberikan penambahan is di kata kerja yang berakhiran ss, ch, sh, x, dan o. Contohnya, he goes to school. Selanjutnya, kita masuk ke bentuk negatifnya. I don't buy a pen. He doesn't buy a pen. Jika subjeknya adalah he, she, dan it, maka kita menggunakan doesn't. Does plus not. Kemudian, perhatikan setelah kata buy. Kita tidak menambahkan akhiran s, tapi kembali ke bentuk verb 1, buy. Kalimatnya menjadi he doesn't buy a pen. Selanjutnya, kita masuk ke penggunaannya. Kapan sih kita harus menggunakan simple present? Yang pertama, kita harus menggunakan simple present untuk menyatakan rutinitas sesuatu hal atau kegiatan yang kita lakukan secara berulang-ulang. Penanda waktu dari kalimat ini yaitu ada always, seldom, sometimes, every week, every day, every afternoon, dan lain-lain. Contohnya yaitu yang pertama, saya bangun jam 6 setiap hari. I wake up at 6 o'clock every day. Yang kedua, ayah saya pergi ke kantor setiap hari jam 6. My father goes to the office every day at 6 o'clock. Masuk ke penggunaan yang kedua, kita menggunakan simple present untuk menyatakan fakta, kebenaran yang diakui oleh semua orang. Contohnya yaitu, fire is hot, api itu panas. Yang kedua, water boils at 100 degrees Celsius. Air mendidih pada 100 derajat Celcius. Selanjutnya, kita menggunakan simple present untuk menggunakan kalimat perintah atau larangan. Bisa juga disebut dengan imperatif. Contohnya, yang pertama, close the door. Yang kedua, open the window. Yang ketiga, be careful. Yang keempat, digunakan untuk membicarakan rencana atau jadwal di masa depan, namun memiliki jangka waktu dekat dengan sekarang. Artinya, kejadiannya akan segera terjadi. Contoh kalimatnya yaitu, yang pertama, the party starts soon. Yang kedua, the second train arrives this night at 7 o'clock. Nah, untuk membuat teman-teman lebih paham, saya punya soal. Coba teman-teman analisa soal ini. Mana yang salah atau kesalahannya ada di mana? We goes with my brother. Kalimat tersebut kurang tepat. Kenapa? Setelah kata go, diikuti dengan is. Ingat, is hanya ditambahkan jika yang menjadi subjek adalah he, she, dan it. Kalimat yang benar seharusnya, ya, we go with my brother. Kalimat yang kedua yaitu he doesn't bring the book. Kira-kira yang kurang tepat yang mana? Ya, ada kata brings setelah kata doesn't. Ingat, jika sudah memiliki doesn't, does plus not, maka yang mengikuti adalah verb 1. Tidak perlu memberikan penambahan s ataupun is. Seharusnya kalimatnya yang tepat yaitu, ya, he doesn't bring the book. Yang terakhir, she watched a movie. Di mana yang kurang tepat? Ya, jika kata kerjanya memiliki akhiran ch, maka seharusnya ditambahkan dengan is.
Jadi, kalimat yang benar seharusnya she watches movie. Oke, pembahasan materi kali ini cukup sampai di sini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you in the next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.